فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan kita masih membahas kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam surah Al-Qasas, dan insyaallah secara perlahan-lahan kita akan gali penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat kisah ini. Yang perlu diketahui bahwa kisah Nabi Musa dan Fir'aun merupakan kisah terpanjang yang terdapat dalam Al-Quran. Terdapat di banyak surah selain surah Al-Qasas. Tapi kita sekarang mengkaji di surah Al-Qasas. Kita lanjutkan di ayat 5 untuk menyambung ke ayat ke-6 sebagai inti kajian kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dengan kesombongan dan kekuasaan absolut yang dimiliki Fir'aun, sehingga dia berbuat semena-mena terhadap rakyatnya, masyarakatnya, memecah belah rakyatnya demi kekuasaan, agar tidak muncul satupun potensi dari tengah rakyatnya yang mengancam kekuasaannya, yang berpotensi dapat menggulingkannya. Maka Fir'aun menerapkan kebijakan yang kejam sebenarnya. Di satu sisi dia memang meningkatkan taraf hidup dan ekonomi sebagai bukti bahwa dia memang berhasil sebagai pemerintah, sebagai penguasa. Tetapi di sisi lain, ketakutan akan kekuasaan yang bisa setiap saat direbut oleh orang lain membuat Fir'aun kalap. Dia memecah belah rakyatnya, wa ja'ala ahla syi'an, sehingga masing-masing atau setiap kelompok di tengah rakyatnya satu sama lain saling bermusuhan, tapi di sisi lain juga masing-masing bergantung kepada Fir'aun. Dan yang paling menderita adalah Bani Israel sebagai kelompok yang disebut di sini mustad'afun, menjadi lapisan terendah, lapisan paling menderita, menjadi sasaran dari setiap kenaasan atau kenahasan yang dialami oleh masyarakat, sehingga apa-apa yang terkait dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat Fir'aun selalu diarahkan atau ditujukan kepada Bani Israel sebagai gara-gara atau penyebabnya. Singkat cerita, Bani Israel menjadi lapisan terendah, menjadi keset masyarakat Fir'aun. Tapi kemudian dalam kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa satu masyarakat yang pernah terpuruk
di dasar kehinaan sekalipun, paling sulit sekalipun, tetap punya peluang untuk bangkit apabila menyadari potensi yang dimilikinya, bisa keluar dari ketertindasan, bahkan menjungkir balikan keadaan, mengalahkan Firaun yang tentu saja tidak ada yang terbayang atau yang membayangkan bahwa Firaun itu bisa kalah. Maka Allah gambarkan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dan kami hendak untuk memberi karunia nikmat kepada mereka atau kelompok yang tertindas di Mesir. Fil ard di sini konteksnya adalah Mesir. Untuk kemudian keluar dari ketertindasan ini, wa naj'alahum a'immatan, dan kami angkat mereka sebagai para pemimpin, sehingga menjungkir balikan keadaan dari lapisan masyarakat terendah, jadi kesetnya kemudian mereka menjadi pemimpin. Mereka kemudian mengambil alih tampuk kekuatan dan kekuasaan dari Firaun. Wa naj'alahumul warithin, dan mereka kemudian menempati negeri yang dulunya ditempati oleh lawan-lawannya, musuhnya, atau orang lain. Tentu ini adalah ending, ini adalah bagian akhir dari kisah pertarungan risalah Nabi Musa alaihissalam, atau Nabi Musa dengan risalahnya dengan Firaun dan segala kezalimannya. Allah berikan gambaran ini di awal supaya kita tahu bahwa proses yang terjadi sepanjang masa itu, dari sebuah kelompok masyarakat yang rendah, yang hina, yang lemah, kemudian menjadi kuat, itu yang harus menjadi fokus kita, bagaimana proses itu terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat istilah al-mustad'afun sebagai sebuah fakta bahwa mulanya Bani Israel memang diperlakukan oleh Fir'aun sebagai kelompok yang tertindas, yang paling lemah di negerinya. Tapi tentu saja fakta ini ada alasan mengapa Bani Israel menjadi kelompok yang paling lemah di Mesir. Apakah itu sudah menjadi kodrat mereka, dalam arti takdir yang begitu saja tanpa ada sebuah alasan penyebab? Tentu tidak. Kalau kita ikuti sejarahnya, Bani Israel di Mesir itu, atau ketika mereka datang ke Mesir, datang sebagai tuan, dalam arti kelompok masyarakat yang dihormati. Kita harus ingat asal usul Bani Israel di Mesir itu seiring dengan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir sebagai Perdana Menteri bahasa kita, sehingga urusan-urusan penting di Mesir semuanya ada dalam kendali Yusuf. Setelah Yusuf membuktikan diri berhasil menyelesaikan krisis 7 tahun, krisis ekonomi 7 tahun berturut-turut di Mesir. Tentu ini prestasi yang sangat tinggi sekali. Bagaimana seorang Yusuf alaihissalam bisa menyelesaikan krisis negeri, negara, krisis ekonomi selama 7 tahun. Krisis itu 1 tahun saja sudah membuat masyarakat kelimpungan. Para pejabat tinggi negara kebingungan. Kalau terjadi setahun, apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun. Artinya perencanaan penanggulangan krisis dalam 1 tahun gagal. Bahasa kita pakai plan A gagal, plan B gagal, plan C gagal. Itu pemerintah, pejabat pasti bingung bagaimana menyelesaikan itu. Tapi Yusuf alaihissalam bisa mengatasi semua ini.
tentu yang mendapatkan atau yang terdampak dengan kesuksesan Yusuf menyelesaikan persoalan krisis ekonomi seluruh rakyat, bukan hanya pejabat. Sehingga meskipun secara struktur atau dalam struktur pemerintahan Yusuf itu adalah Perdana Menteri bahasa kita, atau mungkin Menko paling tidak, Menteri Koordinator, raja yang menempati jabatan tertinggi di negara itu mengikuti semua kebijakan Yusuf. Terserah Yusuf buat aturan apa, regulasi apa, undang-undang apa, disetujui demi menyelamatkan negara. Sehingga Nabi Yusuf punya kekuasaan nyaris tak terbatas. Ij'alni ala khazainil ard. Jabatan yang dipegang Nabi Yusuf pertama kali adalah terkait dengan kebijakan pangan. Kalau terkait dengan pangan, bahasa kita sekarang berarti Menteri Pertanian. Tapi bukan sekedar bagaimana bercocok tanam, tapi juga masalah penyimpanan, masalah khazain itu penyimpanan, masalah distribusi. Kemudian kita tahu, wa ma hasadtum fadharuhu fi sumbulih, dan kemudian qalilan ma tuhsinun qalilan ma ta'kulun, itu masalah distribusi. Berarti kalau bahasa kita Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, kemudian Menteri Perdagangan, Kepala Bulog, nah itu semuanya dijabat Nabi Yusuf alaihissalam, setidaknya di bidang-bidang ini, gitu ya. Dan itu adalah inti dari kekuatan negara yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Nah, Bani Israel itu masuk Mesir karena keberadaan Yusuf di posisi ini, sehingga otomatis semua yang terkait dengan Yusuf, termasuk saudara-saudara yang disebut Bani Israel, itu ikut terpandang, ikut terhormat, ikut disegani, ikut ditakuti. Terhormat sekali. Nah, dari zaman Yusuf alaihissalam sampai zaman menjelang Nabi Musa, ada pergeseran-pergeseran, ada perubahan-perubahan yang tidak sederhana. Bani Israel terhormat karena mereka adalah pengikut Yusuf alaihissalam. Artinya selagi mereka berkomitmen dengan garis-garis yang ditetapkan Nabi Yusuf, dengan ajaran Nabi Yusuf, maka mereka terhormat. Tapi begitu kemudian mereka menyimpang dari ajaran Nabi Yusuf, sehingga kemudian dari masyarakat yang terhormat, karena kemudian mereka melanggar, melakukan tindakan yang semena-mena, merasa besar dan sebagainya, akhirnya mereka dibenci oleh masyarakat Firaun atau masyarakat Mesir pada umumnya, dan mereka akhirnya kehilangan alasan untuk terus terhormat. Lama-lama mereka kemudian menjadi masyarakat yang terhina di tengah masyarakat atau penduduk Mesir. Puncaknya adalah menjelang Nabi Musa. Mereka betul-betul, saya katakan tadi, menjadi keset masyarakat Fir'aun. Nah, jadi ada alasan mengapa kemudian mereka menjadi masyarakat terendah, paling terhina, lapisan masyarakat paling terhina di masa Firaun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah akibat dari penyimpangan dan penyelewengan mereka. Di satu sisi memang ini fakta, tapi fakta itu tidak terjadi begitu saja. Ada andil, ada peran mereka yang membuat diri mereka terhina. Nah, ketika mereka kemudian menjadi terhina dengan cara ini, maka kita bisa berpikir, apakah sebuah masyarakat tidak ingin bangkit dari keterpurukan dan keterhinaan? Tentu, pada umumnya begitu. Tapi Bani Israel, alih-alih mereka menumbuhkan semangat untuk bangkit memperbaiki diri, justru mereka mengidap penyakit yang lebih kronis ketika mereka menjadi mustad'afun,
yang secara fakta mereka tertindas, tapi justru akhirnya secara mental mereka mempersiapkan diri untuk terus menjadi tertindas. Mereka mematikan semangat untuk sekedar bisa bangkit. Mereka menganggap kebangkitan atau keluar dari keterpurukan ini menjadi mustahil. Dan itu kita dapat membacanya dari pernyataan-pernyataan Bani Israel. Bahkan setelah Musa alaihissalam datang membawa risalah dari Allah dan mulai melakukan perubahan-perubahan, Bani Israel itu termasuk sebagian menentangnya. Artinya nggak usahlah bikin tindakan-tindakan yang itu sebenarnya sebuah proses awal perubahan yang akan mengusik dalam tanda petik ketenangan mereka sebagai orang tertindas. Jadi orang Bani Israel secara mental menyiapkan diri untuk menikmati ketertindasan. Kenapa? Karena daripada kalau kita bergerak memperbaiki diri, kita semakin tertindas, mendingan kita tertindas dengan cara yang sekarang. Mereka sampai menyalahkan kedatangan Musa alaihissalam dengan cara itu, memperbaiki itu. Udzina Musa, apa artinya semua yang kau lakukan itu? Toh hasilnya sama saja. Kami tetap tertindas, tersakiti min qabli, dari sejak sebelum kamu datang sampai kamu setelah datang. Apa bedanya? Ngapain kemudian capek-capek kalau hasilnya sama? Lebih baik dengan cara kemarin kita tertindas ketimbang dengan cara sekarang. Udah mah capek masih tertindas juga. Cara berpikir Bani Israil. Jadi istid'af itu awalnya memang ada permasalahan penyimpangan, dan itu kemudian ada unsur luar yang menindas, yaitu Firaun dan kebijakannya. Tapi kemudian ketertindasan itu menjadi penyakit internal dalam diri sebuah masyarakat. Kan kalau kita banyol-banyolan ini, dulu waktu kita masih dijajah Belanda, sepak bola Indonesia itu sudah masuk Piala Dunia. Sekarang setelah merdeka malah di Asia Tenggara aja susah kita menang. Lebih baik kita dijajahnya Belanda kali ya, gitu kan? Cara berpikirnya gitu. Kalau masih dijajah Belanda, jangan-jangan kita juara dunia ini. Kan kalau banyolan kan begitu. Luar biasa ini. Jadi ini penyakit, kemudian istid'af itu menjadi penyakit, mustad'afun. Dan istid'af itu menjadi sebuah penyakit, artinya istid'af itu kita tidak bisa melihat ada kekejaman pihak luar terhadap internal sebuah masyarakat. Tapi juga ada sifat-sifat buruk internal masyarakat itu sehingga mereka memposisikan diri layak untuk kemudian tertindas. Dalam Al-Quran, kata-kata istid'af itu kadang-kadang dimunculkan untuk menggambarkan penyakit ini. Mustad'afun lawannya adalah mustakbirun. Wa qala alladziina istakbaru. Istakbaru dari kata kibr, sombong. Sombong karena berkuasa, melampaui batas. Ketika mereka melampaui batas dengan kekuasaannya, maka mereka membutuhkan lapisan masyarakat yang mustad'af, yang benar-benar tertindas, tidak punya pilihan untuk bangkit, karena masyarakat ini akan menjadi penopang istikbar mereka, kesombongan mereka. Jadi kalau terjadi ketimpangan dalam sebuah masyarakat, maka kelompok masyarakat yang dominan itu mereka membutuhkan penopang istikbar mereka, keangkuhan mereka, hegemoni mereka, maka memang harus tercipta itu. Dan bagaimana yang mustad'afun itu harus mengikuti apa maunya mustakbirun. Dan ketika itu menjadi penyakit, maka yang mustad'afun tertindas tapi menikmati ketertindasan dalam tanda petik karena kecipratan nikmat dari, ya apa istilahnya, recehannya kekuasaan. Maka nanti di hari kiamat akan terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok ini. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru.
Maka berkatalah orang-orang yang mustad'afun, yang tertindas itu, mengadu kepada Allah. Mengadukan apa? Orang-orang yang selama ini menindas mereka, mustakbirun. Haula'i adalluna, ya Allah, mereka itulah yang telah menyesatkan kami. Menyalahkan, gitu. Wa qala alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Tapi nanti orang-orang mustakbirun itu, gitu ya, itu kemudian akan membantah. Enak aja kami disalahkan. Kan kalau disalahkan berarti mereka yang harus tanggung jawab. Mereka aja yang memang maunya mengikuti kami, gitu ya kan? Jadi kalian yang selama ini membuat kalian berada di posisi ini. Orang kalian menikmati kok, gitu loh. Nah itu, akhirnya sering debat. Sampai orang mustad'afun itu minta kepada Allah, ya Allah, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat lebih berat. Sampai segitunya perdebatan itu. Itu nanti. Kalau sekarang sih saling menikmati, gitu ya. Nanti baru di akhirat saling menyalahkan. Nah, Bani Israel sampai tingkat mana? Apakah mereka hanya semata-mata ditindas karena ketidakberdayaan mereka, atau mereka pun mengidap penyakit mental, dalam arti mereka dalam tanda petik menikmati ketertindasan itu? Bani Israel di zaman Nabi Musa sampai ke titik penyakit ini. Artinya memang benar-benar lemah. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa selemah itu pun masih bisa diperbaiki, gitu ya. Untuk sebenarnya sebuah masyarakat bisa bangkit dan keluar dari keterpurukan yang sangat-sangat berat ini. Bahkan Allah gambarkan bukan sekedar keluar dari istid'af, bukan sekedar keluar dari ini, dari penindasan, tapi mereka bisa menjadi a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin. Kan gak kebayang, orang yang selama ini hak untuk optimistis aja sudah merasa gak ada, gak bisa lagi optimistis. Itu kemudian menjadi pemimpin. Pemimpin itu punya kreativitas, punya inovasi, punya inisiatif. Wah, gak kebayang itu. Gak mungkin lahir dari mental-mental kere. Dan mereka kemudian akan membuktikan kebesaran mereka itu dengan mewarisi kebesaran umat-umat sebelumnya. Dalam arti mereka membuktikan lebih besar. Dan Allah secara khusus mengatakan wa numakkina lahum fil ard, dan kami anugerahkan tamkin. Tamkin itu artinya kekuasaan yang mengakar. Jadi bukan kekuasaan yang kamuflase. Bukan kekuasaan yang sekedar kelihatannya berkuasa. Tamkin itu artinya al-ja'lu fil makan. Artinya seseorang atau satu kelompok betul-betul dia kokoh di tempatnya. Maka ketika ini menjadi bahasa metafor untuk kekuasaan, berarti kekuasaan yang mengakar, bukan kekuasaan yang kamuflatif, bukan kekuasaan pencitraan semata-mata, tapi betul-betul berkuasa. Tentu puncaknya Bani Israel itu nanti, yaitu di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu puncak tamkin. Itu bagian dari proses atau buah yang dipetik dari masa ini, dari masa titik perubahan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanam benihnya, nanti buah paling matangnya adalah era Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tentu Nabi Daud sudah kita jelaskan terkait dengan kisah Talut, gitu ya. Artinya ada masa pasang surut, tapi Daud kemudian membuktikan. Tinggal Sulaiman yang belum. Surah An-Naml dan lain-lain. Itu nantilah, kita selesaikan ini dulu. Itu kan buahnya nanti, itu kan buahnya. Fil ard itu di mana? Di negeri tempat mereka berada. Tentu kalau konteks Bani Israel zaman Nabi Musa, basisnya adalah Palestina. Karena kemudian tugasnya adalah mereka setelah keluar dari Mesir adalah tinggal di Palestina.
Tetapi dari Palestina itu kemudian mereka melebar ke negeri-negeri lainnya. Itu. Sehingga bukan sekedar Palestina dalam batasan lokal negeri Palestina, tapi dari Palestina mereka punya kekuasaan yang kokoh, yang mengakar sampai di negeri-negeri lainnya, termasuk Mesir yang dulu menjadi tempat keterhinaan mereka. Perubahan yang sangat-sangat fundamental, perubahan yang sangat spektakuler itu terjadi. Tamkin, dari keset kemudian jadi penguasa, berkuasa secara mengakar. Dan Allah katakan, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan agar kami tunjukkan kepada siapa? Fir'aun dan Haman dan junudahuma, para pengikutnya. Junud enggak mesti pasukan militer, tapi semua yang hidup dengan tren, dengan cara, dengan gaya, atau dengan mungkin ideologi, dengan doktrin Firaun, bahwa apa yang mereka anggap benar sebelumnya, bagaimana mereka berkuasa, bagaimana mereka memperlakukan rakyat, bagaimana mereka menggunakan kekayaan untuk berkuasa, itu Allah buktikan itu keliru, itu salah. Sehingga yang selama ini mereka kira akan menopang kekuasaan mereka, Allah runtuhkan dan Allah tunjukkan itu kepada mereka. Jadi fenomena Musa alaihissalam itu menjadi penanda, menjadi pertanda dari Allah kepada Fir'aun dan Haman, bahwa ketika kalian berpikir bahwa kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu akan menunjang, akan menopang kekuasaan kalian, akan melanggengkan kekuasaan kalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa secara perlahan-lahan itu justru membalikkan cara pandang itu, bahwa ternyata yang kalian anggap sebagai penopang kekuasaan itu rapuh, sehingga kemudian kalian runtuh. Yang kalian takutkan itu justru itulah yang terjadi. Ini menarik ya. Kan perhitungan-perhitungan Fir'aun itu kurang apa ya, ketika dia membuat perhitungan bagaimana dia harus berkuasa terus sehingga tidak tergulingkan. Ini kan perhitungan dengan segala perangkat yang canggih kan, artinya didukung oleh kekuatan dana, didukung oleh kekuatan regulasi undang-undang, didukung oleh kekuatan. Haman itu kan apanya Firaun? Desainer kekuasaan Firaun sebenarnya. Dia bukan sekedar ahli teknologi di zaman Firaun, gitu ya, tapi dia desainer kekuasaan Fir'aun sesungguhnya. Kekuatan dana, kekuatan data, kekuatan tentara, kekuatan, semuanya ternyata yang dipersiapkan Fir'aun untuk melanggengkan kekuasaannya itu rapuh, runtuh, dan itu terlihat dengan apa yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Musa alaihissalam dari seorang yang tidak berdaya dengan segala keterbatasannya, tapi itu justru yang meruntuhkan segala sendi-sendi kekuatan Firaun. Ini bagian proses yang harus kita baca. Bagaimana ini terjadi? Ini sunatullah dalam kehidupan. Manusia tidak bisa mengelak dari sunatullah, tidak bisa. Manusia seyogianya seharusnya menyesuaikan diri dengan sunatullah, bukan melawan sunatullah, akan tergilas. Fir'aun, Haman berpikir dengan segala kekuatannya bisa menopang, bisa melanggengkan kekuasaan, tapi ternyata ambruk. Padahal ketika ambruk dibandingkan dengan kekuatan Nabi Musa, kekuatan Nabi Musa tidak ada apa-apanya di atas kertas. Punya apa Nabi Musa untuk melawan Fir'aun? Tapi itu yang terjadi. Nah, maka dari sinilah mulai babak
baru kisah. Setelah adanya setelah penjelasan tentang apa yang akan terjadi, artinya endingnya diceritakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah babak baru. Awal atau proses yang kita sampaikan tadi, dari mulai tertindasnya Bani Israel sampai terangkatnya Bani Israel menjadi pemimpin-pemimpin dunia, memiliki kekuasaan yang mengakar. Prosesnya itu dimulai dari segala keterbatasan yang tidak dibayangkan bahwa itu akan menjadi benih atau cikal bakal dari sebuah perubahan. Yaitu ketika Fir'aun membuat kebijakan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari rahim Bani Israel pada tahun itu. Karena mimpi Fir'aun yang ditakwilkan oleh para dukun, para peramal, bahwa tahun itu akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Kekuasaan bisa membuat seorang paranoid, ketakutan berlebihan. Daripada menunggu bayi ini besar dan baru membuat perhitungan setelah besar, mendingan sejak lahir dimusnahkan saja, lenyapkan. Dan itu luar biasa, tanpa pandang bulu, tanpa kecuali. Asal ada laki-laki yang lahir dari rahim seorang wanita Bani Israel tahun itu, bunuh. Maka karena itulah ibunda Musa alaihissalam yang tahun itu sedang hamil, tua, sangat ketakutan. Bagaimana kalau seandainya bayi yang terlahir dari rahimnya itu seorang laki-laki, dan bagaimana cara menyelamatkannya? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa, tenang saja, susuilah anakmu setelah lahir itu seperti biasa. Artinya ada jaminan keselamatan. Tapi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tapi jika engkau ketakutan dengan kebijakan Firaun bahwa akan ketahuan bahwa bayimu laki-laki, maka hanyutkanlah anakmu itu di sungai Nil tentunya. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan takut, jangan ragu untuk nyemplungin anak, menghanyutkan anak di situ. Tentu pakai media, nggak asal lempar gitu. Tapi kan kalaupun pakai tong atau apapun itu media, gimana kebayang perasaan seorang ibu menghanyutkan anaknya, bayinya? Wah, kemungkinan tenggelam, kemungkinan atau mungkin dicaplok buaya atau apa di sungai Nil, kan kita tahu sendiri, luar biasa kan. Maka Allah menenangkan perasaannya, wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Aku pastikan selamat. Inna raduhu ilaik, kami akan memulangkan bayi itu kepadamu walaupun sudah dihanyutkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan mengangkat dia suatu ketika nanti sebagai utusanku. Maka dilakukanlah itu, dipersiapkan segalanya, dihanyutkan sang anak. Bagaimana cara Allah mengembalikan bayi Musa kepada ibunya? Faltaqatahu alu fir'auna
liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Caranya bagaimana bayi Musa itu selamat? Ternyata bayi Musa itu sampai ke area sungai Nil yang menjadi tempat pemandian keluarga Firaun, istri Firaun, orang-orang terdekat Firaun. Seperti biasa, ya di zaman itu mandi di sungai lah. Muncullah itu, mungkin tidak di tengah, ke pinggir. Gak kebayang lah di sungai Nil mandinya di tengah, kan gak mungkin. Tenggelam lah, sungai Nil kan sungai gede banget. Maka kemudian dipungutlah Firaun, dipungutlah Musa, diambillah. Dan Allah memberi komentar. Ini titik awal bahwa Fir'aun ketika dengan ketakutannya itu membuat kebijakan yang begitu kejam, zalim, membunuh setiap anak agar tidak muncul seseorang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Justru inilah cikal bakalnya. Yang ditakutkan Fir'aun itulah yang terjadi. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Diambil oleh keluarga Fir'aun untuk kemudian menjadi musuh Firaun dan menjadi kesedihan, kepedihan bagi Firaun. Maksudnya apa? Yang ditakutkan Firaun itulah yang terjadi gara-gara ini. Sehebat-hebat manusia merencanakan sesuatu, tapi titik kelemahan manusia, Firaun itu masalahnya. Sekejam-kejamnya Firaun, ternyata ada titik kelemahan. Titik kelemahannya di mana? Fir'aun nurut sama istrinya. Tapi ini bukan berarti laki-laki jangan nurut sama istrinya. Enggak, pesannya bukan begitu. Inilah cara Allah memberikan celah. Sekecil ini, tapi ini yang justru fatal. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Istri Firaun kemudian tertarik, hatinya tertambat dengan bayi ini. Maka dia langsung berbilang begini kepada suaminya, Firaun, suamiku, bayi ini terlalu indah, terlalu menyenangkan. Biarlah dia jadi hiburan diriku dan dirimu. Gitu ya. Firaun tentu nggak suka. Lah kan jelas lah, ada anak bayi laki-laki dihanyutkan. Itu kira-kira apa urusan ini? Ini paling Bani Israel. Supaya selamat. Cuma sang istri bilangnya begini, kan semua anak laki-laki Bani Israel sudah engkau bunuh, atau akan terus engkau bunuh. Yang ini, ya indikatornya dia Bani Israel. Iya. Tapi kan juga belum pasti kan? Kan nggak tahu kita ini siapa persisnya. Satu, kedua, kalaupun dia Bani Israel, masa satu aja lah gitu ya. Yang lain kan udah dibunuh semua. Satu ini aja yang diselamatkan. Aku sayang sangat sama dia. Nah, itu dia. Di situ Firaun tidak bisa membantah istrinya. Ya udahlah, satu mah nggak apa-apa lah. Justru yang nggak apa-apa itu kemudian jadi apa-apa. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan urusan. La taqtuluh, istrinya yang memohon, jangan membunuh anak ini. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada, barangkali suatu saat dia akan bermanfaat untuk kita atau kita bisa mengangkatnya sebagai anak. Wa hum la yash'urun. Allah memberikan komentar, mereka tidak menduga apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bayangkan Fir'aun dengan segala kekajamannya membuat peraturan yang diperkirakan tidak akan ada yang luput dari peraturan itu. Tapi ternyata kegamangan dan rasa sayang Fir'aun kepada istrinya itu yang membuka celah itu, walaupun cuma satu, tapi justru satu itulah yang meruntuhkannya.
Kira-kira ada nggak dalam perhitungan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini? Sulit. Ini artinya apa pelajarannya? Sebagai manusia, ketika kita menghadapi masalah apapun, jangan berpikir masalah itu tidak akan terselesaikan. Kita punya keterbatasan untuk mengukur masalah bahwa menurut kita itu tidak mungkin selesai. Karena itulah maka kenapa kita harus mengadu kepada Allah, karena bagi Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau manusia terlalu percaya diri dengan dirinya untuk menyelesaikan semua masalah, dia akan kepentok. Dan Allah akan memaksakan dia akan mentok. Manusia akan dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya lemah dan kemudian memohon kepada Allah. Di saat manusia sebenarnya sudah kehilangan kesempatan di bumi, ketika semua pintu penyelesaian masalahnya tertutup rapat-rapat, maka ketuklah pintu langit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Satu celah yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia untuk menyelesaikan masalahnya, ternyata itulah yang diberikan oleh Allah. Sesempit itu, tapi itu menjadi pembuka dari sebuah masalah yang besar. Pelajaran besar. Dan saya katakan, kisah ini yang mengawali dakwah Rasulullah di Mekah. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya Rasulullah berdakwah di Mekah. Sulit sekali. Tapi dengan kisah ini tentu tidak ada alasan bagi manusia untuk putus asa. Tidak ada alasan bagi manusia untuk kehilangan optimisme. Ketika dia mengetuk pintu langit, selalu ada harapan masalah akan terselesaikan. Ini pesan sementara dari proses awal. Bagaimana kemudian ini berjalan proses ini sampai titik penyelesaiannya, di mana umat yang begitu tertindas kemudian menjadi pemimpin-pemimpin besar. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan barangkali, dan kami buka pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, masih ada waktu 5 menit, kami persilahkan. Karena ternyata ceritanya masih panjang sekali ini untuk menyelesaikan masalahnya. Baru pembukaan ini, baru pembukaan, sudah 3 kali pertemuan. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah ketangkap. Kita cukupkan para jemaah sekalian. Silakan dibuka ayat di surah Al-Qasas untuk setidaknya memahami data-data dan alur awalnya, untuk kemudian kita gali lebih dalam seperti tadi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fazidna ilman tanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.